Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sebelumnya gue sempat nih bahas speaker 200 ribuan dari NIK Nemesis yang punya tampilan cukup menarik. Nah kali ini gue mau bahas sebuah soundbar yang secara harga masih nggak beda jauh dan juga sama-sama datang dari NIK Nemesis nih, yaitu adalah NIK Nemesis Nimbus X80. Nah, soundbar ini masih membawa RGB-RGB-an, tapi kali ini tidak ditampilkan secara transparan nih, melainkan ditampilkan menggunakan diffuser. Yang mana ini sesuai namanya Nimbus. Nah, seolah-olah tuh memiliki kesan cloudy layaknya sebuah awan. Secara material sih tidak berbeda jauh nih dengan speaker ODT X70, masih full plastik dan juga berbahan mica, tapi tetap dikemas dengan build quality yang cukup solid sih untuk kelas harganya. Dan menariknya, walau secara dimensi ini kelihatan lebih besar, ya karena ini memang sebuah soundbar sih. Tapi si Nimbus X80 ini secara bobot malah jadi lebih ringan dari si ODT X70 yang merupakan sebuah speaker portable. Soal aksesoris di dalam box, di sini kita hanya mendapatkan manual book, kabel USB-C, dan juga kabel audio jack. Kemudian untuk input audio di sini sangat lengkap sih. Ada Bluetooth 5.2, lalu micro SD, kemudian juga ada USB-A untuk pemutaran via flash disk, dan di sini juga ada audio jack 3,5 mm yang mungkin kalian dengerin musik secara wired nih. Misalnya ya pakai TV yang belum smart, jadi koneksi audio itu harus banget pakai via jack 3,5 mm. Nah, untuk mengoperasikan soundbar ini juga sangat mudah kok. Kita tinggal tekan tombol power sampai keluar suara dan juga LED-nya menyala. Lalu tekan kembali nih tombol power sampai LED-nya mati untuk menonaktifkan soundbar ini. Nah, untuk tombol M ini jika ditekan sekali akan mengganti warna LED. Dan ketika kita tahan nih tombol M-nya, maka ini akan mengubah-ubah mode soundbar-nya. Nah, untuk warna LED-nya di sini punya 9 mode warna. Dan misalnya kalian lagi nggak senang ada nyala-nyala RGB, di sini kita juga bisa kok menonaktifkan LED RGB-nya. Sayangnya aja sih di sini jika kita matikan soundbar ini, maka mode warna LED-nya itu akan direset lagi. Jadi kalau kalian punya mode warna favorit, ya kita harus set lagi secara manual. Terus menerus setiap kali kita matikan dan nyalakan soundbar ini, agak repot sih. Oh iya nih, si Nimbus X80 ini masih juga punya fitur radio FM kok. Nah, cara pengoperasiannya kita tinggal colok kabel USB-C aja, lalu tekan dan tahan tombol M sampai ada notifikasi suara mode FM radio. Nah, di sini kita bisa tekan dan tahan tombol play pause untuk mencari channel radio, lalu tekan kembali tombol tersebut untuk memutar channel yang telah ditemukan. Lalu juga kita bisa berganti channel radio, kita tinggal tekan aja nih tombol previous dan next, serta kalau kedua tombol ini ditahan, maka ya bertindak sebagai pengaturan volume. Kemudian soal kualitas suara, si Nimbus X80 ini ada 2 tweeter dan juga 1 subwoofer, yang totalnya ini bisa memberi output suara sampai 10 watt. Dan tentu ini suaranya jauh lebih nendang nih ketimbang si ODT X70. Volumenya jauh lebih nendang dan juga bassnya jauh lebih keluar. Berikut nih, hasil kualitas suaranya bisa kalian dengar sebagai berikut. Anyway, di sini gue nggak saranin sih set volume sampai 100% karena suaranya sendiri udah kenceng banget nih di atas 50% sekalipun. Ya bisa-bisa kalian diomelin tetangga nih karena setel musik kenceng-kenceng. Dan terakhir di sini soal daya tahan baterai, nah di atas kertas sih nggak ada bedanya ya dengan ODT X70. Padahal gue pikir dengan dimensi yang jauh lebih besar, ya kapasitas baterainya juga bisa bertambah, tapi sayangnya enggak nih di sini. Jadi ya buat daya tahan baterai sih in real usage memang gue merasa nggak beda-beda jauh sama si ODT X70. Ya sekitar 3-4 hari dengan pemakaian sekitar 2 jam sih perharinya ya dengan catatan nih tanpa LED menyala plus volume suara gue set di 40%. So ya, dengan harga yang terpaut tidak terlalu jauh dari versi speaker yaitu si ODT X70, Nimbus X80 ini gue rasa lebih worth it untuk dibeli nih. Ya sebab secara kualitas suara jauh lebih nendang, input audio lebih lengkap dan juga tetap membawa fitur yang sama seperti FM radio. Cuman ya memang karena ini adalah sebuah soundbar, tentu secara dimensi dia akan lebih lebar dan mungkin juga tidak akan cocok nih untuk semua setup.
Belum lagi ya dimensinya yang lebar ini akan tidak mudah juga sih untuk dibawa kemana-mana. Ya overall sih bisa gue bilang ini adalah speaker atau soundbar wireless yang cukup worth it di harga 200 ribuan. Dan NEK Nemesis sekali lagi gue rasa berhasil nih membuat speaker yang secara looks cukup menarik untuk kelas harga yang ditawarkan. So mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on next video.